forum grup diskusi masih nilai Ambar suku Moi atau Moi model untuk penguatan sikap toleransi mahasiswa. Hari ini sama-sama kita membuka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Yang selanjutnya kita beralih pada acara sambutan. Yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Susan Fitriasari MPD. Kepadanya kami persilakan. Izin, Bu Susan. Ada kendala ya Bu Susan ya? Ini ada kendala, Prof. Nggak apa-apa saya aja. Mohon maaf, Prof. Ini ada kendala sinyal. Baik. Baik, terima kasih moderator atau pembawa acara Bu Erna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Eli, kebetulan Prof. Sapia belum bergabung ya. Kemudian ada materi ahlinya juga yang memang sudah diundang pada pagi hari ini. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan FGD untuk memang dilaksanakan ya Isan di dalam penyusunan disertasi ini. Nah, kami memang bersama tim promotor ini sudah beberapa kali melakukan melakukan bimbingan dan rencana FGD ini bisa dilakukan pada hari ini dan juga untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan terlebih dahulu Pak Isan untuk memaparkan. Assalamualaikum, izin Ibu. Apakah ada kendala? Ini pakai dua ini nih. Bentar. Terima kasih.
Sepertinya jamnya Bu Susan terlempar ya. Ya, sepertinya dilanjut aja, Mbak. Baik, Prof. Eh, Selanjutnya mungkin sambil menunggu sambutan dari Bu Susan, eh, sambutan yang selanjutnya eh, akan disampaikan oleh eh, Dekan dari Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unisba Sorong. Kepada Bapak Roni Andri Pramita MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat dan selamat siang waktu Indonesia Timur. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan tim promotor Bapak Profesor Dr. Sapria MED, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Profesor Dr. Eli Maliha MPD, Ibu Dr. Susan Fitria Sari MPD yang saya hormati dan saya muliakan. Saya juga menyapa yang saya hormati, saya muliakan ahli model Ibu Dr. Iim Siti Masitoh MPD, yang tidak kalah saya hormati dan saya muliakan. Ada juga ahli materi, ini tokoh adat Papua, Bapak Dr. Insinyur Mervin Sadipun Komber. Ya, beliau adalah anggota DPD RI periode 2004 ya, 2009 sampai 2014. Beliau 2 periode DPD RI, 2009 dan 2014, kemudian dilanjutkan 2014 sampai dengan 2019. Beliau juga adalah tokoh adat di Papua sekaligus dosen Unimuda Sorong pada program studi Magister Ilmu Manajemen. Bapak Ibu dosen model yang saya muliakan, ada Ibu Erna Simatupang, Ibu Dwi Fani, dosen PPKN, Pak Lestari, semua peserta yang saya hormati, saya muliakan. Saya sangat bahagia, ini seperti pertemuan Universitas Pendidikan, karena Ibu Erna, Pak Isan, itu adalah mahasiswa atau alumni Universitas Pendidikan Indonesia, kami Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Jadi ini kolaborasi 2 universitas pendidikan yang kemudian akan membangun sebuah konsep untuk sebuah peradaban, untuk sebuah kebaikan, untuk generasi Papua, untuk tanah Papua, untuk adat-adat yang ada di Papua. FGD ini sangat relevan dalam pandangan saya dalam konteks akademik di Unimuda Sorong. Kami berdiri tahun 2004, izin Profesor, Bapak Ibu sekalian, kami berdiri tahun 2004 dan sejak tahun itu tidak ada satu konflik pun, ya, baik konflik atas nama agama, atas nama suku, atau atas nama ras. Sekali lagi saya sampaikan ini FGD yang sangat relevan
dalam konteks kondisi akademik dan kondisi juga kami sampaikan bahwa selain kondisi yang tidak pernah terjadi konflik tersebut, kami sampaikan walaupun perguruan tinggi Muhammadiyah, tetapi mayoritas mahasiswanya atau 92% mahasiswanya adalah beragama Kristen atau non-Muslim. Ada Protestan ataupun Katolik. Walaupun perguruan tinggi ini berbasis Islam, tetapi mahasiswanya adalah mayoritas non-Muslim. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah di tanah Papua itu sangat dicintai oleh orang-orang asli Papua. Yang berikutnya adalah suasana multikultural tercermin juga pada jumlah atau persentase mahasiswa yang ada di Uni Muda Sorong. 72% mahasiswa kami adalah mahasiswa dari generasi asli tanah Papua. 72%. Sisanya pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dari Jawa, dan seterusnya. Secara umum, suku Moi ini, orang-orang Papua mengatakan bahwa tuan tanah, Bapak Ibu. Jadi suku Moi merupakan tuan tanah dan menjadi best model suku, menjadi model terbaik dari sikap generasi-generasi dari suku yang ada di tanah Papua ini. Nah, mahasiswa suku Moi yang ada di Uni Muda Sorong menjadi contoh ketika diajak berbicara, tujuannya sangat lembut, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi mahasiswa kami asal dari suku-suku Moi itu menjadi contoh keteladanan, kesopanan, kedisiplinan, dan toleransinya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di pengantar FGD ini, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dengan adanya kolaborasi, dengan adanya riset ini, dengan adanya pertemuan akademisi Indonesia ini dapat membangun tanah Papua, dapat membangun generasi-generasi ada Papua, dapat membangun adat-adat di Papua serta menciptakan suatu keharmonisan untuk menuju Papua yang lebih maju. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya, peran model yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan MPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Ibu MC dan moderator, Ibu Ernawati Simatupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mati promotor Prof. Sapria MPD. Beliau tadi udah konfirmasi berhalangan hadir, dan yang saya hormati Profesor Dr. Eli Maliha, MSc, aku promotor, dan yang saya hormati juga Bu Dr. Susan Fitresari MPD, dan tim ahli Bu Dr. Iim
Siti Masito MPD dan Dr. Mervin Pomber yang saya hormati, dan yang saya hormati juga para dosen model di lingkungan Universitas Sorong. Oke, izinkan saya untuk memaparkan model buku model yang dimana di sini judulnya terkait dengan model toleransi nilai Amber suku Moi atau Moi model untuk penguatan sikap toleransi mahasiswa. Oke, latar belakang yang pertama merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yang dimana pendidikan nasional bertujuan dalam meningkatkan kemampuan siswa guna menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi, serta menjadi warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab. Yang dimana ini selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang dimana mendorong pengembangan individu yang bermoral dan berkompeten secara sosial yang akan menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan bangsa. Oke. Yang selanjutnya, kalau dilihat dari segi konteks geografis dan sosial budaya, yang dimana Papua Barat Daya ini terdiri dari dua wilayah adat, yang dimana ada Doberai dan Umberai. Kalau dilihat dari keseluruhan di Papua atau Pulau Papua ada 7 wilayah adat, yang dimana di sini Doberai sendiri termasuk di wilayah Sorong dan Sorong Raya itu sendiri. Dan suku Moi ini merupakan penduduk asli wilayah Sorong yang hidup berdampingan dengan berbagai suku lain dari Papua dan Nusantara. Sejarah singkat terkait dengan sikap sejarah keterbukaan suku Moi ini sendiri berawal dari abad ke-15, yang dimana wilayah ini menjadi pusat interaksi perdagangan dagang dengan suku-suku dari Maluku maupun Nusantara. Yang kedua, kehadiran perusahaan, yang dimana di sini perusahaannya NNGPM pada tahun 1936 memperkuat arus migrasinya atau pendatang ke daerah Sorong itu sendiri, yang dimana sikap terbuka ini sehingga suku Moi menerima pendatang melalui praktek adat seperti pemberian hak tinggal dan adanya perkawinan antar suku. Kalau dilihat dari permasalahan saat ini, Sorong kini menjadi kota multikultural, yang dimana tempat perkumpulan mahasiswa dari berbagai etnis maupun agama. Sehingga saya lihat di situ terdapat tantangan sosialnya, yang dimana adanya perbedaan budaya maupun identitas yang kerap menjadi pemicu suatu konflik itu sendiri. Oke, kalau dilihat dari tantangan di era global, yang dimana generasi muda semakin jauh dari nilai-nilai adat karena mereka lebih dominan pada budaya digital itu sendiri. Dan budaya digital itu sangat rawan akan toleransi itu sendiri karena ada ketersinggungan yang tidak bisa dikontrol. Kalau di orang bilang zaman sekarang itu susah menjaga lisan maupun menjaga tangan untuk di sosial media. Kalau dilihat dari hasil angket saya yang saya sebar dari mahasiswa maupun orang asli Papua maupun pendatang atau non-AAP, yang di sini menurunnya sikap keterbukaan atau toleransi di kalangan mahasiswa, yang dimana di sini kalau dilihat dari rata-ratanya 50% masih tinggi, tidak begitu terbuka untuk melakukan diskusi maupun kegiatan
akademik yang lainnya. Kalau dari permasalahan pendidikan atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya hasil angket yang saya coba sebar dari 10 dosen, terdapat 70% dosen belum mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam pembelajaran PPKN. Nah, yang dimana pengajar pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya dosen yang home base-nya di PPKN, tapi ada dosen dari ilmu pemerintahan, ilmu hukum, maupun hubungan internasional. Maka dari situ perlunya kebutuhan akan model pembelajaran yang berbasis kearifan lokal untuk diintegrasikan dalam penguatan nilai toleransi ini. Yang dimana tujuannya yang pertama mengembangkan kemampuan analisis berpikir kritis, kreatif, inovatif untuk menguatkan sikap toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran bagi mahasiswa mengenal nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya, sehingga mahasiswa mampu mentransfer nilai-nilai sikap yang terkandung dalam nilai AMBER itu sendiri untuk menguatkan sikap toleransi mahasiswa. Yang ketiga yaitu penguatan sikap toleransi di kalangan mahasiswa. Oke, selanjutnya kearifan lokal. Kalau menurut Michelle, dimensi kearifan lokal ini ada 6, yang dimana ada pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas. Sedangkan nilai AMBER itu sendiri merupakan nilai keterbukaan dan toleransi, yang dimana fungsi sosialnya menciptakan interaksi harmonis antara mahasiswa, antara masyarakat lokal dan pendatang itu sendiri, atau yang tadi masyarakat OAP dan non-OAP. Yang di sini coba saya yang rangkum dari hasil kearifan lokal nilai-nilai AMBER ini, yang dimana ada 4. Yang pertama, menghormati perbedaan, cinta damai, musyawarah, dan menghormati hak dan kewajiban itu sendiri. Oke. Sikap toleransi, yang dimana kemampuan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Yang di sini kalau dilihat dari karakter dasar individu yang toleran menurut Grain dan Millen, yang dimana pertama aksi orientednya, yang kedua berpikir sederhana, yang ketiga memahami perbedaan, yang keempat disiplin dalam menerapkan nilai-nilai toleransi, yang kelima mempertahankan nilai kebersamaan, yang selanjutnya berorientasi pada implementasi dan individu yang toleransi. Selanjutnya, sikap toleransi dalam pendidikan kewarganegaraan. Banyak maaf, Bu, di sini lagi mati lampu. Baik, Pak Isan sudah berada di ruang Zoom. Siap, Bu Erna, terima kasih. Banyak maaf, Prof, Bapak Ibu. Kebetulan tiba-tiba lampunya mati, serinya terpental semua di Zoom. Oh iya, di Papua. Oke, saya coba melanjutkan. Di mana sini sikap toleransi dalam pendidikan PPKN yang pertama menanamkan nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan, membentuk kepribadian positif, mengembangkan kepekaan sosial dan keterampilan sosial.
Yang selanjutnya, toleransi dalam konteks abad 21. Yang pertama, tantangan abad 21 yang dimana merubah global, uh, revolusi digital dan integrasi global itu sendiri. Yang selanjutnya, keterampilan abad 21 yang pertama terkait dengan berpikir kritis, kolaborasi, adaptasi, dan komunikasi efektif. Yang dimana di sini peran sikap toleransi yang dimana membangun masyarakat damai, inklusif, stabil, dan harmonis. Oke, landasan filosofis transformasi nilai, di mana di sini ada 3, yaitu konstruktivisme, humanis, dan teori sosial kritis. Yang di mana konstruktivisme ini individu memaknai dirinya melalui interaksi dengan orang lain. Kalau humanisme sendiri, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan berdasarkan eksistensi individu dan kebutuhan manusia. Sedangkan teori sosial kritis sendiri, peristiwa individu dipengaruhi oleh ideologi dominan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, model toleransi sosial yang dimana di sini mengubah pemikiran, sikap maupun nilai mahasiswa bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tapi memaknainya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan masyarakat. Kalau dikaitkan dengan karakteristiknya, yang dimana di sini lebih melakukan refleksi diri, partisipasi aktif, pemberdayaan individu, dan hubungan pembelajar dengan kehidupan nyata. Yang dimana di sini langkah-langkahnya, kalau menurut MC Gonigal, langkah-langkah implementasi ada 4. Yang pertama, mengaktifkan kesadaran keterbatasan pengetahuan, refleksi terhadap kritis, diskusi kritis, dan uji perspektif baru atau pemahaman baru dari mahasiswa. Di sini terdapat komponen model. Yang pertama, coba saya bahas di sini, coba saya ulas terkait dengan konsep, unsur, dan teori model. Yang kedua, landasan filosofi dari desain model itu sendiri. Yang ketiga, manfaat desain model. Yang keempat, pencapaian kompetensi. Yang kelima, sistem sosial dalam desain model. Yang selanjutnya, pendekatan desain model. Selanjutnya, desain pembelajaran model pembelajaran model, teknik dan taktik pembelajaran. Yang selanjutnya, media, prinsip reaksi, sintak, dan dampak penerapan model. Yang pertama, konsep, unsur, dan teori model, yang dimana model pembelajaran ini merangkai rangkaian pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran itu menurut Joyce. Sedangkan unsur model terdiri dari sintak atau langkah-langkah, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Sedangkan teori pendukungnya, yang pertama di sini pemrosesan informasi, pengajaran sosial, pengajaran personal, dan pengajaran sistem perilaku. Sedangkan landasan filosofi model transformasi nilai ini, yang pertama terkait dengan dari dasarnya itu konstruktivisme, yang dimana pengetahuan dibangun lewat interaksi sosial. Yang kedua, progresivisme, yang dimana pendidikan yang berbasis pengalaman nyata. Yang ketiga, social learning theory, yaitu belajar melalui pengamatan dan interaksi perilaku. Untuk manfaat pengembangan model sendiri ada 4, yang dimana bagi mahasiswa belajar bermakna, toleransi, dan keterampilan reflektif. Yang kedua, bagi dosen, pedoman pembelajaran yang berbasis budaya atau kearifan lokal. Yang bagi perguruan tinggi, inovasi kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Yang untuk masyarakat sendiri, melestarikan budaya lokal dan penguatan karakter sosial. Selanjutnya, pencapaian kompetensi ini ada 3 yang coba saya
paparkan, yaitu terkait dengan aspek sikap, yang dimana sikap toleransi, empati, penghargaan terhadap perbedaan, sedangkan aspek pengetahuan, pemahaman nilai kearifan lokal, yang sedangkan aspek keterampilan, yang dimana mereka harus memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian konflik itu sendiri. Sedangkan di sini yang selanjutnya sistem sosial dalam desain model, yang dimana di sini ada pendekatan pembelajaran, yang dimana di sini berpusat pada mahasiswa itu sendiri, sedangkan strategi pembelajarannya, selanjutnya ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran, dan media itu sendiri. Sedangkan pendekatan desain model yang pertama terkait dengan student centered learning, yang dimana mahasiswa aktif membangun pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran rasional atau kognitif, yang dimana refleksi kritis dan reformasi reflektif. Dan selanjutnya interaksi kearifan lokal, yang dimana pelestarian nilai budaya melalui pendidikan. Sedangkan strategi pembelajarannya ada strategi utamanya, yaitu group learning, problem solving, dan pendekatan induktif, yang dimana fokusnya itu mengembangkan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan sosial. Sedangkan metode pembelajarannya ada dua, yaitu problem solving dan diskusi, yang dimana problem solving ini mengasah berpikir kritis dan sikap reflektifnya. Sedangkan diskusi mengembangkan argumen, refleksi, dan kerjasama antar kelompok. Selanjutnya teknik dan taktik pembelajarannya, tekniknya yaitu keteladanan, kebiasaan, nasihat, disiplin, dan partisipasi aktif. Sedangkan taktiknya pendekatan yang berbasis teknologi, humanistik, diskusi terbuka, dan berbasis praktek. Media yang digunakan di sini PowerPoint, video, maupun media lapangan, yang dimana PowerPoint ini saya coba memaparkan materi dan coba melemparkan isu terkait dengan kasus etnis itu sendiri. Sedangkan media lapangannya ada beberapa yang coba saya gali ke mahasiswa, yaitu membawa mereka pada kegiatan festival. Yang bulan 10 kemarin ada kegiatan Festival Malam Moi yang ada di alun-alun Kabupaten Sorong, dan tanggal 23 kemarin ada Festival Tumpeng yang ada di Kelawalu, Kota Sorong. Yang 11 prinsip reaksinya ada tahapannya terkait dengan informasi topik, eksplorasi, penentuan pertanyaan dasar, dan desain proyek. Sedangkan tujuannya itu membutuhkan sikap kritis, reflektif, dan pemahaman nilai lokal. Di sini kalau selanjutnya sintaknya, yang dimana transformasi nilai ini pertama eksplorasi, yang kedua menentukan pertanyaan dasarnya, yang ketiga membuat desain proyek, yang keempat pelaksanaan proyek, yang kelima penilaian hasil, yang selanjutnya pengambilan keputusan, dan terakhir perspektif makna baru pada mahasiswa itu sendiri. Sedangkan selanjutnya dampak instruksional dan dampak pengiringnya, yang dimana dampak instruksional ini ada 4, yaitu menguatkan sikap toleransi, yang kedua memberikan pengalaman belajar yang baru, kuat, dan bermakna, yang ketiga meningkatkan keterampilan sosial, yang keempat melestarikan budaya kepada generasi muda. Sedangkan dampak pengiringnya yaitu mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan menerima budaya, yang selanjutnya membangun komitmen dan tanggung jawab sosial. Oke, sekian dari saya. Sekian yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan model yang sudah disampaikan oleh Bapak Ihsan MPD. Dan selanjutnya mungkin kita beralih pada eh, tahap konfirmasi atau mungkin pertanyaan dari tim ahli eh, dan serta masukan. Yang pertama mungkin dari mohon izin Ibu Dr. Iin Siti Masyitoh MPD kepada Ibu Ani, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Ihsan atas kesempatan yang berharga ini, di mana tahap FGD ini adalah merupakan tahap yang paling mendalam lah istilahnya ya, karena ini adalah di sini titik awal sebagai momentum Pak Ihsan untuk mampu mengimplementasikan ya apa yang temuan-temuan disertasinya, sehingga dengan harapan melalui FGD ini semakin mengembangkan wawasan dalam arti terhadap karya yang sungguh diharapkan dari pemerintahan khususnya di Universitas Muhammadiyah di Sorong ini ya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak dan Ibu sebagai pembimbing, promotor, co-promotor dan anggota promotor, pada Prof. Sapria, kemudian kepada Prof. Eli dan Ibu Dr. Susan, kemudian kepada yang terhormat Bapak Dekan dan segenap dosen, rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah, kemudian juga para pakar yang dalam kesempatan ini bersama-sama untuk turut berkontribusi terhadap karya yang akan dimunculkan dari Pak Ihsan ini. Pertama-tama, karena mohon maaf ya apabila saya di sini mendudukan posisi sebagai ahli model, memang kebetulan memang saya sudah mengajar tentang mode-mode pembelajaran ini dari tahun 86 mungkin ya. Insya Allah mungkin mudah-mudahan pengalaman ya dari apa yang sudah diimplementasikan ini menjadikan pengayaan bagi Pak Ihsan sendiri. Pak Ihsan sebetulnya di awal sudah sering berkonsultasi ya, walaupun pada awal penyusunan disertasi ini. Dalam hal penelitian yang oleh Pak Ihsan dijadikan sebagai karyanya yang disertasi ini tadi dengan judul transformasi nilai-nilai AMBAR yang ada di Sorong ini ya, dalam meningkatkan sikap toleransi ini memang adalah merupakan karya yang sungguh bagus sekali, karena tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan ya dalam sambutannya, jadi bahwa karakteristik daripada Papua, di mana suku-suku di Papua ini adalah salah satunya adalah suku Moi ini ya, yang memiliki karakter yang unik begitu ya, sehingga penyambutan terhadap keberagaman yang ada di alam semesta tentunya ya, bukan hanya sekedar di daerah Sorong, tetapi mungkin di seluruh dunia juga mungkin mengalami situasi kondisi yang sama ya, karena keberagaman ini memang sudah ditakdirkan ya qadarullah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa merupakan sesuatu titik awal yang harus diterima sebagai suatu qadarullah dalam arti untuk saling mengenal ya. Jadi diciptakannya manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, mudah-mudahan karya Pak Ihsan ini adalah menjadi momentum ya bagi peningkatan kualitas tadi toleransi yang ada di tanah Papua. Seperti faktanya ya, bahwa didengarnya, kalau mendengar tanah Papua pasti mendengarnya tentang kekerasan dan kesangaran dari tampilan performa ya, orang-orangnya, kemudian dari gaya bicaranya tadi suara, ternyata kita hanya melihat tampilannya saja ya. Jadi kalau kita lebih mendalam seperti apa yang digali oleh Pak Ihsan, nampak bahwa toleransi ini diawali dengan adanya keterbukaan. Nah, ini sikap-sikap yang dihasilkan dari hasil riset Pak
Pak Ihsan ini adalah sungguh berharga memang untuk diterapkan kembali. Seperti halnya Pancasila kita. Nilai-nilai Pancasila ini adalah digali dari seluruh alam Indonesia, gitu ya, sehingga melahirkan 5 sila. Jadi begitu simpelnya. Air-airan, ya. Nggak ada basa-basi kata, ini ya, cuman panas-panasan doang. Ya, mohon maaf ini ada tampilan khususan. Ya. Apa masih terdengar suara saya atau sudah ada suara Bu Susan juga? Dengar. Oh, di sini di saya tampilannya ada 2 kamera. Jadi ini adalah merupakan seperti halnya Pancasila. Pancasila itu padahal digali dari nilai-nilai budaya di Indonesia. Jadi nah istilahnya sekarang Pak Ihsan itu menemukan di Sorong, Papua ya. Kalau para The Founding Father kita menemukan 5 nilai Pancasila. Nah kemudian kita tanamkan kembali di bangsa Indonesia ya seluruhnya dari secara antar generasi. Nah ini. Jadi tadi seperti apa yang ditemukan oleh Pak Ihsan ada dampaknya tentu. Jadi kelebihan-kelebihannya bahwa kita penemuan oleh para The Founding Father itu adalah nilai-nilai kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia yaitu 5 sila itu. Nah, tetapi kendalanya ketika kita menerapkan kembali kepada generasi antar generasi, tentu itu tantangannya tadi ya ada karena generasi yang sekarang ini adalah tentu sudah ada campur tangan, sudah ada kontaminasi ya baik itu di dalam kita bangsa kita sendiri maupun dari luar. Nah ini jadi dari latar belakang penelitiannya itu sendiri sudah seperti itu. Jadi konsekuensinya bahwa model-model pembelajaran atau model-model pendidikan yang diterapkan dengan berbasis kepada nilai kearifan lokal itu adalah merupakan suatu keniscayaan gitu ya kalau menurut saya gitu bukan karena saya mengajar hukum adat atau tentang kearifan lokal tetapi ini adalah merupakan cikal bakal tadi menurut Pak Ihsan penguatan identitas bangsa kemudian juga bagaimana nilai-nilai itu kembali diintegrasikan kepada bangsa sendiri pada zamannya gitu ya. Karena zamannya sudah berbeda sehingga kepentingannya terus sangat berkesinambungan atau bersifat sustainable gitu ya, berkelanjutan. Kemudian meningkat sebagaimana halnya prinsip-prinsip pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai itu ada yang kita bagi lagi. Jadi ada model-model pendidikan itu, jadi Pak Ihsan sudah di dalam buku pedomannya, insya Allah sudah menunjukkan ya adanya pemahaman terhadap pertama moral kognisinya, model moral kognisinya, model afektifnya ya, kemudian model moral knowing, moral feeling dan moral acting sudah ada tergambar gitu ya. Jadi nah ini yang nilai yang diintegrasikannya sebagai dalam kepada Sisdiknas juga bahwa transformasi pendidikan ini adalah transformasi bukan hanya pembudayaan ya bukan hanya pemberdayaan tetapi adalah pembudayaan ya di dalam Sisdiknas itu sudah jelas. Jadi pasal 4, 3 dan 5 itu adalah merupakan suatu implementasi daripada pengintegrasian nilai-nilai baik itu nilai kearifan lokal yang tentu belum ada ya karena selama ini misalkan nilai-nilai globalisasi gitu ya masuk ke dalam pembelajaran PKN itu kemudian juga anti korupsi kemudian globalisasi dan sekarang kearifan lokal ini belum muncul ya belum muncul secara merata gitu karena belum apakah nanti akan menjadi suatu kebijakan atau tidak ya tapi upaya-upaya ke arah sana insya Allah sudah mulai ada ya. Nah kalau misalkan saya berdasarkan pengalaman dari guru saya ya Prof. Kosasi dan mungkin juga dosennya Prof. Eli ya. Jadi kalau ketika kita mau mengintegrasikan kearifan lokal, pemetaan ya terhadap misalnya penting sekali untuk mengkaji teori yang beliau kembangkan dulu adalah teori Konimono. Kalau beliau menyingkatnya Konimono ya pada konsep nilai moral norma gitu ya. Jadi ketika kita akan mengintegrasikan di sini saya memberikan masukan kepada Pak Ihsan. Saya harapkan dari Pak Ihsan ini kalau pedomannya sudah ada insya Allah ya tapi kalau bisa dilampirkan salah satu perangkatnya gitu ya perangkat pembelajaran pengintegrasian salah satu saja mungkin materi apa dari PKN itu gitu ya dari pembelajaran perkuliahan PKN materinya yang akan dipraktekkan gitu ya
Kalau misalnya saya belum, karena belum mendapatnya hanya pedoman saja, tapi dilampirkan saja, tidak usah terpisah dari pedoman itu. Hanya contoh saja, contoh dari implementasinya, gitu ya. Contoh implementasi, karena dalam implementasi kita harus mengkaji lagi. Analisis tadi berdasarkan target, konsep, nilai, moral, norma. Misalnya kita akan membelajarkan salah satu topik, misalnya keberagaman, atau misalnya globalisasi, ya, globalisasi kepada mahasiswa. Dari globalisasi itu target sekarang pertama, kata proposal itu analisis konsep-konsepnya, ya, untuk menentukan metode apa, media apa, materi apa yang akan disampaikan, gitu ya, atau kemudian sumber apa yang akan diimplementasi, digunakan sebagai acuan, bahkan evaluasinya, gitu ya. Di situ di pedoman sudah ada, alhamdulillah sudah ada, dan sudah mencakup kepada strateginya, modelnya, kemudian medianya ada, ya, seperti apa, metodenya apa, bahkan evaluasinya. Pak Ihsan sudah menggambarkan pedoman modelnya seperti itu. Hanya satu yang mungkin untuk lampiran saja, ya, kalau menurut saya untuk melengkapi ini alangkah bagusnya dilengkapi dengan salah satu contoh, gitu ya, salah satu semacam RPS atau apa, ya, kalau di perguruan tinggi kan menggunakan sekarang RPS, rancangan perkuliahan, ya, per semester itu. Jadi apa yang misalkan, karena di dalam RPS ini lebih implementatif, jadi lebih analisisnya lebih kepada pertama adalah konsepnya. Konsep apa? Misalkan kalau globalisasi mulai dari ruang lingkup globalisasi, kalau tadi nilai, ya, pertama konsepnya tetap ada, karena nanti pengintegrasian, misalkan nilai tadi AMBAR itu ada, kalau saya Ibu lihat, ya, di sini ada 10 nilai AMBAR, ya. Nah, seperti nilai mulai dari nilai keterbukaan, kemudian nilai pemberdayaan, nilai sopan santun, ya, nilai gotong royong dan sebagainya, ada 10. Nah, ini 10 itu nanti ada berbagai macam metode. Pertama yang akan ditampilkannya sangat simpel. Biasanya PPT saja cukup, tapi PPT-nya PPT yang yang berbasis teknologi, gitu ya. Jadi ada di klik ketika Pak Ihsan ketika kuliah ingin komunikasi dengan ketua adat Papua misalkan, gitu ya, bisa bicara si mahasiswa itu, ya. Kemudian ketika klik ingin memutar video, klik di PPT itu, gitu ya. Nah, itu untuk pengembangan konsepnya. Jadi karena di dalam sintaksnya, di dalam memberikan nilai itu pasti harus ada dulu, ya, konsep-konsep apa yang sebetulnya ruang lingkup dari materi tadi, materi globalisasi itu misalnya. Kemudian kaji lagi nilainya, gitu ya. Nilai-nilainya. Nilai itu kan berbeda dengan kalau nilai itu just I'm like really want, gitu ya. Jadi masih ada di dalam empati dalam diri si individu. Makanya di sini saya sarankan juga, coba nanti ada teori adaptasi, ya. Jadi dalam psikologi itu ada teori adaptasi, bagaimana seseorang itu mengadaptasi nilai-nilai baru, gitu ya, ke dalam dirinya, gitu ya. Nah, itu mungkin harus kita perhatikan oleh seorang pendidik atau pengajar, ya. Nah, itu nilai itu. Jadi nilai itu antara secara ideal filosofis, nilai itu secara vertikal adalah nilai ideal, ideal filosofis, kemudian nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Nah, itu dalam adat itu yang digunakan nilai-nilai adalah praksis. Instrumentalnya seperti nilainya adalah nilai idealnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Instrumennya adalah Idul Fitri. Nah, praksisnya mudik, gitu ya. Jadi mudik itu adalah kadang menjadi kontroversi, menjadi pro kontra, gitu. Kenapa sih, ngapain orang-orang Muslim mudik-mudik segala? Nah, gitu ya. Padahal kan setiap orang berbeda-beda. Nah, ini yang harus digali itu, gitu ya, nanti dianalisis. Apa sih latar belakang mereka? Kok ada konsep mudik, gitu ya, di dalam untuk mencanangkan nilai ideal, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal, nilai itu membawa arus positif dan negatif ke positif. Ke positif tambah positif. Jadi kalau misalnya sekarang marak budaya dampak dari globalisasi, kan ada nilai itu, ada nilai hal-hal positif apa? Hal-hal negatif apa? Bicaranya, kalau nilai bicara itu. Belum ada muatan benar salah, gitu ya. Kalau sudah menjadi moral, baru ada muatan benar salah. Benar menurut kelompok orang, nah, gitu ya, itu moral, gitu ya. Misalkan untuk kelompok kata orang Sunda, kalau benar teh lewat orang tuh gugup, gitu ya, badannya. Tapi kalau orang Batak justru tidak, tegap misalnya, gitu kan. Kadang perbedaan ada, ya. Nah, itu jadi
nilai itu berbicara masih sekitar itu. Jadi makanya tadi kaji dulu nilainya. Hal-hal baik apa dari konsep global itu? Misalnya canggihnya, berkualitasnya, cepat-cepat, serba instan. Tapi kalau misalnya negatifnya ada kan, konsumerisme, ya, materialisme, kapitalisme. Nah itu. Jadi kalau misalkan satu saja perilaku, nah kalau sudah jadi moral, target moralnya sebenarnya moral apa sih? Umumnya misalkan sebagai aplikasi nilai yang akan naik, baru setelah kita kaji nilai apa? Nah, nilai ambar tadi. Nah, Pak Ihsan kan akan menanamkan nilai ambar. Ingin semuanya belum tentu 10-10 itu, tapi insya Allah kalaupun 10 itu dalam satu proyek, misalkan ya, dalam satu kegiatan perkuliahan akan muncul kalau direncanakan seperti ini, gitu ya. Ditulis dulu, oh ini yang harus muncul ini, nilai antisipasi bukan nilai positif saja, amar itu ya, nilai masyarakat gotong royong. Jadi hal-hal buruk apa dari gotong royong? Mungkin saja dia kerjasamanya dalam kerjasama yang tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan nilai-nilai orang lain, gitu ya, di suku-suku yang lain atau di Indonesia, gitu ya. Nah itu harus dikaji juga. Kemudian nanti baru moralnya, setelah nilai perilakunya. Kalau kita nilainya adalah nilai konsumerisme, nilai negatif kan, nilai konsumerisme. Nilai konsumerisme itu misalkan kan ada perilakunya itu biasanya orang konsumeris itu kan orangnya loyal, ya. Kemudian bergaya hidup mewah, bermewah-mewah. Nah itu kalau di dalam kajian bahasa dan kata berbeda satu sama lain. Jadi anak dalam tahapan mana? Gitu ya. Karena antara royal dan berpoya-poya, bergaya hidup memang itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, kalau di dalam pembelajaran nilai itulah tadi, kalau menurut saya secara horizontal itu kita nilai itu harus mampu membawa dari negatif besar ke negatif kecil ke positif, mulai kecil sampai ke positif yang terbesar, gitu ya. Misalkan awalnya dia konsumeris, tapi bagaimana supaya setelah dibelajarkan nilai ambar ini dia menjadi berkurang konsumerisnya. Tadinya nilai negatifnya besar kan, konsumeris. Jadi bergaya hidup mewah yang paling besar itu. Kenapa coba paling besar? Jeleknya, negatifnya. Karena apa? Memaksakan diri. Kalau royal bergaya berpoya-poya, mungkin karena dia punya uangnya, punya hartanya, gitu ya. Tapi kalau bergaya hidup mana ini? Bagaimana cara membawa yang negatif ini menuju ke negatif besar, ke negatif kecil? Nah itu prinsip dalam pembelajaran nilai, ya. Jadi ada moralnya ke perilakunya. Nah sekarang sumbernya juga kalau kita ingin membelajarkan, misalkan ingin mengikis nilai negatif atau meningkatkan nilai toleransi atau mengikis toleransi yang misalnya dipahami secara negatif gitu ya. Karena kadang orang toleransi atau saya itu toleran, sudah toleran. Nah, tolerannya seperti apa? Kalau tolerannya kita dari masjid masuk ke gereja gitu kan bukan toleransi gitu ya. Nah, gitu ya. Misalnya gitu ya. Kan toleransi itu seperti apa realnya kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang penjabaran itu nanti kalau di dalam implementasi ya saya ingin memberi masukan kepada Pak Ihsan untuk membuat semacam contoh model ya gitu ya. Contoh modelnya. Jadi kalau tadi modelnya sudah bagus, pedomannya sudah bagus, insya Allah contoh model ini bisa jadi itu, dari teori itu. Konsep, nilai, moral, norma gitu ya. Norma itu, nah inilah yang adat istiadat itu yang dijadikan sebagai dasar. Tapi norma tidak hanya sekedar adat istiadat, karena norma di Indonesia itu yang berlaku itu pertama adalah norma agama. Yang pertama utama itu agama kewahyuan, ya. Jadi agama kewahyuan. Kemudian norma yang dilandasi dari filsafat seperti Pancasila, gitu ya. Jadi filsafat itu kemudian juga budaya, jadi dieksplor melalui budaya, karena norma budaya itu adalah seperti pengertiannya, budaya itu adalah hasil karya cipta manusia. Hasil karya cipta manusia itu seperti misalnya kalau agama kan agama kewahyuan bukan hasil karya cipta manusia gitu ya. Nah kalau filsafat kan hasil karya cipta manusia ya. Sebagai halnya budaya seperti misalkan hukum ya, di Indonesia itu ada hukum ya, hukum tertulis. Kemudian juga Pancasila itu sendiri sebagai hasil karya manusia Indonesia. Kemudian konstitusi ya, hukum tertulis baik konstitusi maupun yang hukum perdata pidana dan sebagainya, hukum adat. Nah itu adat istiadat itu adalah hasil karya manusia gitu ya. Estetika, etika, kesopanan, kesusilaan, nah itu adalah norma-norma yang ada. Jadi nah itu disitulah gitu ya, tadi ambar itu yang sesuai dengan toleransi itu yang tadi 10 itu gitu ya, yang 10 itu.
Nah, ini adalah normanya, contohkan saja langsung kalau misalnya di dalam konsep agama yang namanya globalisasi itu sudah dianjurkan. Misalkan dijadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal atau lita'arufu. Lita'aruf itu bukan sekedar saling mengenal, tapi sinergisme dan gotong royong seperti dikonsepkan dalam adat budaya kita. Jadi ada saling ketergantungan, ada saling memberi, bukan saling memanfaatkan, tapi saling memberikan kemanfaatan. Itu gotong royong, gitu ya. Dimanapun dan sama di seluruh Indonesia dan suku-suku, konsep gotong royong itu adalah nafasnya sinergisme itu tadi. Jadi saling bergantung dalam arti saling memberikan kemanfaatan tujuannya itu. Kemudian apa namanya itu ya norma itu. Jadi pedoman perilaku ketika kita menilai suatu konsep gitu ya. Jadi sekarang banyak konsep-konsep baru seperti budaya-budaya asing yang datang itu sangat merupakan budaya baru, konsep baru begitu ya. Misalkan konsep dalam kecantikan apalagi ya dalam segala bidang. Nah, ya budaya ya, hidup kita manusia ini. Nah, oleh karena itu mungkin ada hal buku yang di sini saya belum melihat gitu ya, di Pak Ihsan nggak tahu, saya belum lihat literaturnya karena disertasinya tidak ditampilkan. Jadi ada buku yang kearifan budaya dalam kata, bukunya FX Haryono ini memang buku baru begitu ya, tetapi beliau sangat ini sekali konsep-konsep kearifan lokalnya tuh, karena beliau berangkat dari kenapa disebut kearifan lokal katanya, karena tidak semua adat istiadat yang ada di Indonesia itu arif gitu ya. Nah, oleh karena itu lebih baik menggunakan kearifan lokal katanya daripada kalau atau tradisi atau apa ya adat istiadat. Jadi ada kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal inilah yang ciri khas dari pengintegrasian model-model pendidikan nilai dengan mengintegrasikan kearifan lokal gitu ya. Jadi kalau Prof. Eli mungkin lebih mengatakannya pembelajaran pendidikan berbasis etnopedagogi gitu ya. Jadi pedagogik bagaimana etno yang mempedagogikan bangsa kita gitu ya, yang memberikan pendidikan seperti di Sunda. Contohnya misalnya di Sunda tuh ada istilah ulah kumeok memeh dipacok katanya, tradisi lisan itu ya, tradisi lisannya itu. Jadi ulah kumeok memeh dipacok itu adalah membentuk karakter pemberani gitu ya. Jangan menyerah sebelum berbuat sesuatu. Jadi kalau diberikan tanggung jawab siap, kata seperti kata orang militer ya, siap dulu. Jadi kerjakan dulu baru mengatakan asal istilahnya kewalahan atau apanya baru belakangan setelah dikerjakan dulu gitu ya. Semuanya harus siap, kita tuh menghadapi sesuatu dengan siap. Nah, inilah mungkin esensi dari saya mengatakan hanya memberikan masukan esensinya karena sudah bagus lah ya pedomannya, insya Allah sudah memenuhi sintaks gitu, sudah memenuhi sintaks. Hanya mungkin satu saja, mungkin mudah-mudahan sedang ada dalam proses ya, contoh penerapannya. Jadi nanti salah satu contoh dilampirkan saja dan satu buku berarti dengan pedoman, sehingga ketika guru atau dosen menggunakan model ini sudah ada panduannya dan sudah ada contohnya. Tinggal memvariasikan dalam bentuk tadi materi apa yang akan disampaikan dalam setiap satu semester itu dalam mata kuliah PKN itu, gitu ya. Jadi AMBAR itu yang 10 nilai itu bagaimana pengimplementasian dalam project baik di dalam PBL-nya, problem based learning-nya maupun dalam PJBL-nya atau project based learning-nya. Mungkin cukup begitu saja. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, mungkin insya Allah siap untuk dibahas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tiim Masyita MPD atas masukan dan pandangan yang sangat berharga. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Dr. Melvin S. Komber untuk memberikan masukan juga terhadap model yang sudah dikembangkan. Baik, kepada Bapak Dr. Melvin S. Komber kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Profesor, mohon maaf kalau saya salah sebut nama, Profesor Siti Masyito, Prof. Erna, dan pembimbing lainnya. Bapak Dekan, Pak Roni Andri, yang saya banggakan dan hormati. Selamat siang, Papua. Pak Iksan, selamat.
Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu sekalian. Di awal jumpa itu saya bingung juga, ada satu orang datang. Saya lihat dia perkenalkan diri sebagai dosen, lalu dia sampaikan sementara menuliskan satu tulisan tentang esensi daripada nilai Amber. Saya dalam hati, ini orang berani juga ya menulis yang ini. Jadi saya waktu itu dengan Ibu Waode, Ketua Direktur Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Lalu kami cukup berdebat lama dengan Pak Iksan. Biasa kalau di Papua itu kalau ketemu saling tes ilmu toh, Pak Roni. Jadi kita tes ilmu. Jadi berdebat sebentar dengan Pak Iksan. Lalu ternyata saya merasa bahwa memang ada satu nilai yang hendak diungkapkan oleh Pak Iksan, karena kalau kita buka di di tulisan-tulisan, data-data, banyak orang agak sensitif memang membicarakan persoalan Amber. Lalu kemudian kita mau mencari kalimat yang tepat terkait dengan sisi Amber ini, lalu muncul bagaimana kalau pakai sisi suku Nusantara. Lalu kemudian bagaimana kalau menggunakan suku ini, itu, pendekatan nasionalisme, pendekatan ini. Kita tidak ketemu. Memang kalimat yang pas, Amber. Yang memang saya menyampaikan apresiasi kepada dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, terutama Pak Iksan, yang berani memunculkan kata Amber ini menjadi sesuatu yang sebelumnya adalah ungkapan di luar pergaulan yang dalam tanda petik ada plus minus, ada sedikit negatifnya, tetapi kemudian mau diangkat menjadi satu nilai yang secara akademis mau diperdebatkan dan mau dituliskan secara resmi dan terpublish. Karena bagi saya sisi nilai Amber ini memang belum ada yang tulis ya. Saya sudah hampir 1-2 minggu belakangan saya cari tahu bagaimana ini, dan ini Pak Iksan berani menerjemahkan itu dan mengikatnya itu di dalam satu kajian akademis yang cukup bernas, sangat teliti, dan saya yakin tulisan ini akan memperkuat kaidah akademik yang terbalutkan kearifan lokal, terutama kearifan lokal di tanah Papua. Memang kalau kita lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Profesor, Pak Iksan, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebut Sorong itu memang kemajuan Sorong itu sangat berbeda karena dia berbanding lurus dengan masyarakatnya. Berbeda dengan Jayapura yang salah satu titik pertama, pertemuan pertama di tanah Papua itu ya salah satunya itu. Ada Sorong, ada Jayapura, lalu ada Biak, ada Fakfak, ada Serui. Tetapi dari sisi ini semua, perkembangan yang luar biasa terjadi di Sorong. Karena bagaimana suku asli setempat, dalam hal ini suku besar Moi, itu memang mempunyai sisi nilai Amber yang menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana penghargaan mereka, dan semua sudah dirincikan tadi oleh Pak Iksan. Nah, saya memang secara materi saya rasa pas, Pak Iksan, tinggal nanti kita mungkin butuh ngopi 2-3 gelas lagi untuk merapikan 1-2 hal yang teknis. Tetapi kalau kita lihat itu, Sorong itu memang menjadi berkembang lantaran adanya NNGPM. Itu adalah perusahaan minyak asal Belanda yang masuk di tanah Papua awal-awal 1920-an, 1930-an, membawa tenaga kerja dari mana saja. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dalam penyusunan Undang-Undang Otonomi Khusus itu, kemudian tersirat 3 jenis orang di Papua. Yang pertama itu adalah orang asli Papua, yang kedua itu adalah mereka yang didatangkan, dan yang ketiga itu adalah mereka yang datang dengan inisiatif pribadi. Jadi mereka yang didatangkan itu saya pernah sampaikan sama teman-teman dosen saya di Pasca Sarjana, saya bilang, Anda ini sebenarnya dalam kategori
penyusunan Undang-Undang Otsus, Anda adalah yang didatangkan karena merupakan ahli, dosen dari tempat lain didatangkan di tanah Papua untuk kemudian kemajuan pendidikan di tanah Papua. Jadi Anda pasti mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, pasti dibantu dalam beberapa hal yang setidaknya bisa memperkaya ilmu pengetahuan di tanah Papua. Jadi saya lihat memang kalau kita lihat esensi daripada nilai AMBER ini tadi sudah diungkapkan oleh Pak Iksan terkait dengan Sorong yang merupakan, memang Sorong ini adalah wilayah dari Doberai. Di tanah Papua memang ada 7 wilayah adat yang disimpulkan, ada 7 wilayah adat. Ada sebagian di Sorong itu atau di Papua Barat Daya yang memang ada di Doberai itu di daerah Sorong Selatan di suku Inanwatan. Di suku Inanwatan. Inanwatan itu kan Inan Sawatan, itu tempat sagu, orang melihat sagu. Bahasa Kokas sebenarnya. Jadi orang Kokas dan orang Inanwatan itu sama. Jadi sebagian itu yang mungkin wilayah adat Bomberai, sisanya memang wilayah adat Bomberai. Ada juga perjumpaan pertemuan misalkan di wilayah antara sungai yang sekarang orang lagi mencari polisi yang hilang itu di Bintuni, itu juga perjumpaan antara wilayah adat Bomberai dan wilayah adat Doberai. Antara wilayah Weriagar, orang suku besar Sebiar, dan suku besar Moskona. Di situ perjumpaan juga wilayah adat Doberai dan wilayah adat Bomberai. Di muaranya sudah wilayah adat Bomberai, di atasnya itu sudah wilayah adat Doberai. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang esensi nilai AMBER ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita gali terus, terutama dalam rangka untuk melihat tanah Papua secara utuh. Jadi memang benar, Bu Prof, banyak orang melihat secara langsung Papua itu penuh dengan kekerasan ini, kekerasan itu, dan media juga kadang turut menyuburkan pandangan itu. Media senang mengeluarkan kalau ada penembakan, dikeluarkan, kalau ada keributan ini itu yang ditonjolkan. Tetapi hal-hal misalkan ada kegiatan halal bihalal yang melibatkan tokoh adat, tokoh setempat, itu jarang media mau menulis itu. Entahlah, mungkin karena debat news in the good news mungkin itu menjadi satu hal yang kadang kami juga berpikir bagaimana kalau ada hal-hal bagus, hal-hal yang mencirikan kedamaian, perdamaian, itu juga kalau banyak dimunculkan di publik menjadi bagus bagi tanah Papua. Bagi saya, Pak Iksan, terima kasih, sudah sangat bagus penulisannya, dan terutama saya sangat senang karena berhasil membuat perbedaan khusus terkait dengan nilai AMBER ini. Yang sempat kami bertiga berdebat di dalam ruangan pasca sarjana, seorang Bapak Iksan datang dan kemudian kita berdebat. Salah satu Ibu Ode menanyakan Pak menggunakan rumusan buku mana, saya masuk pada sisi kearifannya, dan akhirnya hari ini beberapa waktu yang lalu disampaikan kepada saya satu tulisan yang cukup panjang, dan saya senang Pak Iksan, tinggal nanti diperbaiki satu dua hal yang dirasa perbaikan sesuai dengan rujukan FGD kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mungkin cukup sekian, Bu, karena tadi pagi saya bangun jam 6, saya pikir jam 8, karena saya selalu ngajar jam 8, di Jakarta jam 6. Ternyata Pak Iksan bilang sama saya, Pak, jam 8 WIB. Oh, berarti di sana jam 10, di sini jam 8. Terima kasih Pak Iksan, Bu Prof, yang saya hormati, Bapak Ibu di Uni Muda, terima kasih, dan saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada satu dan dua hal yang keliru. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Melvin Eskomber. Mohon izin Prof, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan dalam Zoom ini juga sudah tergabung beberapa mahasiswa kami yang asli dari Papua, ada yang asli dari suku Mon juga, ada yang asli suku Raja Ampat. Karena agenda selanjutnya adalah diskusi, mungkin dari Bapak Ibu peserta FGD ada yang ingin ditanyakan, mengkonfirmasi, atau memberikan saran.
Baik, mungkin dari Pak Ihsan ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Bu Dr. Iit. Sedikit mengkonfirmasi terkait dengan tambahan tadi. Sebenarnya maaf, tidak saya kirim. Sebenarnya saya sudah buatkan RPF-nya, yang dimana di sini saya integrasikan pada materi terkait dengan integrasi nasional. Integrasi nasional yang dimana di sini ada kurang lebih 3 kali pertemuan. Ada yang namanya panduan pelaksanaan proyek. Di situ ada bagaimana eksplorasinya, bagaimana penentuan pertanyaan dasar, bagaimana desain proyeknya, sama pelaksanaan proyek dan penilaian hasilnya. Itu dikaitkan sama materi umum terkait dengan integrasi nasional itu sendiri, Prof. Kalau dalam RPF-nya itu saya cantumkan di ada 3 kali pertemuan, yang dimana di sini CPMK-nya mempertahankan pentingnya integrasi nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa yang menghargai perbedaan. Sedangkan untuk kajian di sini ada 4. Yang pertama keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang kedua dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang ketiga strategi integrasi nasional, yang keempat isu-isu aktual integrasi nasional. Sedangkan bentuk pembelajarannya di sini dengan menggunakan bentuk problem solving, di mana pembelajaran dapat dilakukan melalui pelacakan isu dan dalam media massa, yaitu mahasiswa secara kelompok ditugasi untuk melacak berita yang berisi tentang disinergi di Indonesia, sehingga memberikan komentar tentang latar belakang terjadinya kasus tersebut dan memberikan ide tentang solusi apa yang tepat untuk mengatasinya. Contoh salah satu kasus yaitu kasus tahun 2019 yang terjadinya konflik mahasiswa di Surabaya dan menggemparkan Papua secara umumnya. Kasus toleransi ya yang ada di Surabaya. Itu salah satu yang saya munculkan di materi di mahasiswa itu sendiri. Begitu, Bu Dokter. Kalau boleh saya bertanya, kalau PJBL-nya apa, Pak Ihsan? Ada proyeknya ya? Ada bentuk. Ada ya. Ada bentuk Proyeknya. Jadi ya. Jadi ada PBL-nya. Kalau di mana kalau PBL-nya kita mengoptimalkan fungsi berpikir kritisnya ya dari mahasiswa. Nah, tadi sudah bagus. Jadi penggunaan isu-isu ya, kasus-kasus anak mahasiswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kan. Kemudian tadi sudah betul menganalisis. Hanya nah dalam nilainya apa tadi? Bagaimana nilai-nilainya? Nilai AMBAR tadi di mana diterapkan? Dalam PJBL atau dalam PBL ada nggak? Dalam PBL, PJBL ataukah di mana? Kalau misalkan di PJBL bagus. Kalau misalkan ada project based learning ya, misalnya di projectnya misalkan tadi ada audiensi ke Pemda Papua atau Sorongnya tadi ya, misalkan tentang tadi toleransi, target apa yang ingin dicapai ya dari ini untuk konsolidasi apa misalnya di pemerintah Papua. Kalau misalnya tentang pengadaan pariwisata apa untuk atau apa untuk meningkatkan toleransi tadi gitu ya. Jadi dari adat yang nilai-nilai itu oleh Pak Ihsan dijadikan sebagai suatu ikon gitu ya, sebagai suatu mau semacam expo gitu ya. Kalau di sekolah tuh ada P5 ya, kalau di sekolah tuh ya. Coba mahasiswa juga mungkin ada semacam kena budaya seperti kemarin ya. Saya selalu kalau mata kuliah gelar budaya mahasiswa berkarya misalnya gitu ya, ada kan expo tentang adat-adat Papua yang sekiranya tadi ya nilai-nilai AMBAR itu muncul di situ gitu ya, muncul di situ. Jadi produknya bisa nanti berupa leaflet, berupa poster gitu ya, untuk mahasiswa membuat atau mungkin juga proposal untuk mengadakan webinar misalnya gitu ya. Jadi mahasiswa tuh
lebih diajak untuk pada prakteknya dari proyek itu, gitu ya. Misalkan atau menghadirkan mungkin dari anggota dewan tadi ya, misalnya untuk bagaimana perhatian, kepedulian dari pemerintah daerah terhadap AMBAR ini untuk bisa baik untuk secara akademis diimplementasikan secara kontraksional di persekolahan atau di ya kalau di mungkin nanti persekolahan atau di mahasiswa saja ya, tapi juga di pemerintahan gitu ya, atau di masyarakat. Mungkin nilai itu kan nilai yang dieksplor melalui budaya, dieksplor melalui religion, dieksplor melalui ideologi gitu ya. Itu. Kemudian tadi kalau misalkan setelah nilai ya, kalau pedoman kan sudah banyak ya. Kalau pedoman-pedomannya sebagai sumber, jadikan sebagai sumber acuan. Nah itu target yang namanya pada awal kuliah itu penuhi dulu target mana konsep nilai moral normanya. Sehingga Pak Ihsan ketika memunculkan nilai AMBAR itu model apa, pembelajaran nilai apa ya, model positifkah, mau model tadi project ya, ada juga di situ projectnya bisa gitu ya, untuk misalnya mengadakan ekspor semacam kolaborasi budaya ya oleh para pakar di luarnya. Mungkin kan anak mahasiswa tuh ada yang berbakat mungkin sebagai penarinya melanjutkan tari-tarian di Papua seperti apa ya. Mungkin jangan sampai gandrung terhadap tari Korea. Nah, gabungkan aja oleh para pakar ahli-ahli ini ya koreografer gitu kan. Yang mahasiswa tuh pemikirannya diarahkan ke sana walaupun tidak langsung produk berupa misalkan membuat semacam film pendek, membuat ini di proyeknya, tapi juga ada konsep-konsepnya ya secara hipotetikal konseptual itu sudah dimunculkan. Mungkin itu saja Pak Ihsan. Siap. Masukan dari Siap, Bu Dokter. Terima kasih. Dari yang lain. Mohon izin, mungkin dari Prof. Eli atau Bunda Susan ada yang mau ditambahkan? Atau Bapak Komar, izin Pak. Lagi yang ingin disampaikan? Silakan Bapak. Baik, mohon izin Prof. Dan Bapak Ibu semua, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan atau yang dikonfirmasi, mungkin selanjutnya kita beranjak pada penutup. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh peserta, kepada penyaji Bapak Ihsan sendiri, kepada Bapak Dekan, kepada tim promotor, Prof. Eli, Bu Dr. Susan, dan tim ahli Bu Dr. Iim dan Pak Dr. Kober, dan seluruh dosen Prodi PPKN dan mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan kontribusi kepada penguatan nilai-nilai suku Moy, terutama pada AMBAR yang sudah dibahas oleh penyaji atau Bapak Ihsan tadi. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan penyebutan nama. Mohon maaf atas kekurangan. Lebih dan kurangnya kami sekali lagi mohon maaf. Kita tutup acara FGD hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Iim. Sama-sama Pak Ihsan, sampai ketemu ya. Yap. Di Bandung lagi, Ya. Papua sekarang ya. Terima kasih Pak Dr. Komber. Pak Mervin, terima kasih.
Terima kasih Pak Isan. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih pada semua. Ya, Hatur nuhun Prof Iin. Nuhun, hatur nuhun, Nuhun Prof. sadayana. Sadayana, mangga. Mangga. Selamat. Terima kasih semuanya Pak Ya. Dekan, makasih. Pak Dekan. Pak Dekan. Ini mohon maaf saya sedang FGD juga Pak di sini. Baru saja. Ya terima kasih ya Pak Dekan. Izin ya Pak Isan. Sukses ya. Terima kasih Prof. Siap, terima kasih Prof. Ya. Izin untuk semua, Ibu izin untuk meninggalkan ruangan. Jadi salam buat Terima semua, kasih. sehat selalu, salam Banyak Indonesia, Ibu, sehat merdeka. selalu Ibu. Izin untuk live. Ada perubahan. Deg-degan aja. Duh, gimana? Terima kasih mahasiswaku. Makasih ya, Dede. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Pak. Ya, izin tutup Prof.